Aku pengen kayak dulu lagi. Kalau pakai posisi ini kayaknya aku bintang 3 deh, Cie. Gitu ya, ini enak banget. Bintang 3. Kalau posisi ini ya bintang 1 lah, Say. Gitu kan lucu ya. Vina, kenapa? Hai, Mbak. Aduh, sorry ya. Aku tuh habis press conference, nggak bisa jawab telepon. Iya nih, dari tadi Begitu teleponin. selesai gue lihat, ya ampun, banyak banget teleponnya, miss call-nya. Sini. Kenapa? Ini udah kesel nih, Mbak. Aduh, lagi liburan kayak gini. Biasalah suami masih cuek-cuek aja, padahal lagi liburan. Nggak di rumah, nggak sekarang lagi liburan. Masih aja. Lo numpuk cuek. ya, keselnya. Kayaknya sih ya, Mbak, udah kesel banget nih. Banyak banget hal-hal kecil yang kayaknya sekarang jadi gede deh gitu, Mbak Zoya. Kenapa ya gitu? Sekarang dia udah kayak kurang perhatian, sharing masalah kerjaan juga dia nggak pernah ngobrol. Hal-hal kecil di rumah juga dia udah nggak pernah bantuin. Ke anak-anak juga kayaknya sekarang nggak kurang deket ya, Mbak. Kayak nggak pernah ikut ngejagain, nggak tahu ada masalah apa di kantor atau apa, tapi ya sampai sekarang liburan pun masih asik aja sendiri gitu. Kayaknya sih gini ya, ya apa namanya, gue bukannya mau membenarkan salah satu pihak, tapi biasanya ini terjadi karena penumpukan, ya dong, ya kan. Maksudnya nggak mungkin kan kamu tiba-tiba kayak ngambek nggak ada angin nggak ada hujan kan, nggak mungkin gitu. Iya. Tapi penumpukan kayak gini nih, sebenarnya kita mesti belajar komunikasi asertif sih ya. Jadi komunikasi asertif itu adalah berkomunikasi yang stand for your right without hurting others. Bagaimana kita berkomunikasi mengatakan apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita pikirkan. Jadi waktu berkomunikasi kita akan mencoba mengatakan apa yang kita mau, bukan apa yang kita nggak mau. Ini contoh aja ya misalnya ya. Karena aku juga masih belajar kok, ya bukan cuma ya semua orang kita masih belajar lah. Kayak misalnya gini, ada orang tuh ya ketika berkomunikasi dia ngomong gini, kamu tuh gak pernah perhatiin aku. Sama kalau yang asertif, dia akan bilang gini, yang aku butuh dari perhatiin sama kamu. Beda banget kan? Mungkin Yang itu aku kali ya, bisa Mbak, yang aku nggak bisa sampaikan ke suami gitu ya, Mbak. Masuk akal dong. Suami tuh sekarang tuh kayak yang kurang tertarik gitu. Pengennya tuh aku tuh kayak nggak pernah dimanjain lagi gitu loh sekarang tuh, Mbak Zoya. Aku pengen kayak dulu lagi, manjain lah, perhatian lah gitu. Itu aku nggak bisa nanya juga sih kenapa gitu, dia kok Gengsi sekarang ya? berubah gitu. Gengsi ya. Tapi cara ngomongnya juga aku nggak tahu nih, Mbak. Tapi sebenarnya menurut aku ya, semoga saja aku salah gitu. Mungkin kamu dan suami itu ngejalaninnya kayak udahlah kita udah nikah ya udah kita gini-gini aja. Iya sih, sama ini Mbak, kalau misalkan untuk hubungan suami istri ya, kayaknya sih sekarang agak kurang bergairah gitu ya, kayak itu. dia stamina juga menurun gitu, terus nggak pernah lama juga gitu. Kalau stamina masalahnya banyak faktor ya, Vin. Menurut aku gini ya, satu kan ada beberapa faktor nih kenapa seorang individu tidak terangsang secara seksual. Faktor stres betul gitu ya, karena itu mempengaruhi hormon kortisol atau hormon stres, itu bisa mempengaruhi hormon-hormon cinta seperti hormon oksitosin, vasopresin, dopamin, serotonin gitu ya. Itu begitu, ini ada 4-5 hormon, itu langsung drop ketika satu hormon kortisol ini atau hormon stres ini naik ya. Tapi ada faktor yang juga kadang-kadang orang males nih periksa, yaitu faktor hormon testosteronnya. Itu hormon pada laki-laki yang bisa menciptakan gairah seksual. Itu harus periksa ke androlog. Apa mungkin ini ya, mungkin bosen ya Mbak Zoya, kita melakukan misalkan hubungan seks dengan gaya yang itu aja, atau mungkin yang ya standar lah gitu, tanpa kita berimajinasi atau bikin gaya-gaya yang lain kayak gitu, mungkin nggak sih Mbak? Gini ya, aku mesti jelasin dulu ya. Gini, ada nggak sih pernikahan yang nggak ada bosennya? Pasti ada lah. Iya, pasti ada. Kalau lagi bosen, ya kita bisa break sekali-sekali. Yang penting jaga keseimbangan. Kayak misalnya ada waktu kamu berdua sama suami, ada waktu kamu sama teman-teman kamu, ada waktu kamu sama keluarga kamu. Karena kita tuh sebagai manusia punya banyak peran. Mesti berubah lah gaya hidupnya, gitu ya. posisinya juga mesti kreatif. Nyari 2-3 bulan sekali tuh cari posisi hubungan baru yang kamu bisa gini loh, tau gak? Kalau pakai posisi ini kayaknya aku bintang 3 deh, Cie. Gitu ya, ini enak banget. Kalau posisi ini ya bintang 1 lah, Say. Gitu kan lucu ya.
harus dimulai komunikasi lagi sebetulnya. Komunikasi, terus udah gitu kreatif berdua, iya kan, seru-seruan. Jadi konsultasi ke androlog dulu. Jangan sedih dulu. Iya, mudah-mudahan mau berubah lagi deh Mbak. Bisa lah, kalau kamunya juga tujuannya adalah mau senang-senang bareng. Iya, kangen banget rasanya kayak gitu lagi, kayak dulu awal-awal nikah lagi masih ya Mbak ya. kelepek-kelepek gitu ya. Nah, jadi coba dulu praktekin ya. Jangan patah arang dulu, semangat ya supaya kamu nggak bete lagi ya. Usahakan coba ngomong dulu yang, yuk kita cari jalan keluar sama-sama. Aku sangat-sangat menyarankan pergi ke dokter Seso. Kenapa? Kalau ke androlog yang sama-sama teman aku, nanti aku juga bisa bantu. Gitu, untuk bantu untuk konseling seksologi. Sama-sama ya. Ini aja saat liburan kayak gini aja mau ngomong, sebenarnya kan liburan gini kan pengen ngajak. Numpuk. Iya, mau ngomong aja kayaknya kok susah banget, makanya kesel ya. Sendiri aja deh Mbak gitu. Semangat kan ini lagi liburan. Pengennya bisa. Honeymoon lagi nih ceritanya, tapi ya itu tadi dianya malah cuek. Mungkin tadi juga penolakan juga mungkin ada, padahal kecewa ya. Ini kan momen ya. Kalau misalnya di rumah oke lah gitu, sibuk dengan anak, aku juga sibuk, suami juga mungkin capek pulang kerja, tapi kan ini momen lagi liburan gitu. Bisa lah kamu ya. Maksudnya gini kan, selama ini memang udah capek, nggak pernah nyoba. Tapi kan sekarang ada insight baru nih. Ada cara baru. Kamu udah pakai cara-cara lama, sekarang kamu pakai cara baru, ya. Kamu coba komunikasi yang asertif. Kamu coba dulu caraku. Kamu lihat perubahannya, rasain perubahannya. Tapi suami harus ke androlog ya. Please pergi ke dokter Seso, nanti aku kasih deh nomor kontaknya. Nanti aku minta kontaknya, aku coba deh ngomong sama suami dan dia mau. Dan kalau misalnya konseling berdua gitu-gitu kan sama aku sama dokter Seso, itu lebih efektif lagi. Pasti suami mau karena kamu juga bilangnya yang aku mau bahagia bareng. Itu kuncinya ya berarti ya. Ya, aku mau bahagia bareng. Kita pergi ke sana gitu ya Mbak. Iya, tos dulu. Terima makasih ya. Iya sama-sama. Aku maksudnya lumayan agak tenang sih, udah dapat pencerahan. Maksudnya memang mungkin komunikasi aku memang harus lebih baik lagi nanti sama suami. Dibantu nanti sama kita konsultasi sama dokter ya. Iya, sama androlog ya. Bisa lebih ngerti lagi gitu. Jadi kita sama-sama bahagia bareng. Gitu. Staycation-nya udah dilanjutin ya, yuk mari. Kita ngobrol lagi deh. Cari lagi suami ya. Makasih ya. Sama-sama.